Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, tak disangka-sangka saya ternyata sore ini atau siang ini berada di sini. Walaupun saya sering ke sini, kadang mampir istirahat dan mandi, tapi orangnya nggak ada. Ya. Sebab biasanya saya siang kalau dari Teluk Kuantan istirahat dulu di sini. Nanti ngisi kajiannya ke Pondok Baru PED, insyaallah. Dan sering jumpa bapak-bapak ini. Ya, Pak Haji aja yang nggak jumpa, karena kalau hari Jumat beliau udah pindah rumah ke Pekanbaru. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di sini, dan pertemuan ini itu satu nikmat yang luar biasa, karena ya dilipat kain itu Pak beberapa hari ini atau ya pekan-pekan inilah, itu banyak yang ya. Pak Edi kasih kode ibu-ibu gantian dulu ya. Insyaallah nanti giliran ibu-ibu ada waktunya insyaallah. Baik. Sekarang banyak yang wafat muda. Ya. Beberapa hari yang lalu adik kelas saya meninggal dunia. Ya. Dan kemarin juga saya dapat kabar ada yang wafat masih sangat muda juga. Mungkin udah begitulah ya. Padahal Nabi nyebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku kisar 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajudu dzalik. Wa aqalla man yajudu dzalik. Dan sedikit saja orang yang lewat dari itu. Tapi di saat yang sama ternyata Nabi juga pernah menguburkan bayi beliau, anak beliau yang masih sangat kecil. La ilaha illallah. Maka untuk itu pada kesempatan ini ada baiknya kita bersempena dengan sempena atau sempena? Ya begitulah. Ramadan tidak lama lagi. Ya, hari ini sudah 2 Sya'ban di kalender saya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungi firman Allah Rabbul Alamin, Suratul Asr, surah Al-Asr. Dan ini tentunya sudah sering-sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Demi masa
Dan kalau disebut di sini asar adalah waktu asar, waktu asar itu udah sore kan? Karena memang orang kalau udah sore baru sadar, udah sore pula. Kalau masa-masa muda banyak orang kagak sadar. Nah itu masalahnya. Jadi untung sampai jenggot memutih itu tuh untung itu. Allah kasih panjang kesempatan kita sehingga sadar waktunya udah sore. Tapi kalau masih muda waktunya kita nggak sadar. Ini semuanya masa demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, sungguh berada dalam kerugian, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan rizki kepada kita untuk masih bisa puasa Ramadan ini. Dan kita tidak ragu lagi. Seringkali kita dengar tentang keutamaan Ramadan, sehingga salafun salih dahulu mereka berdoa agar mereka sampai kepada Ramadan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar sampai kepada Ramadan. Baik. Maka untuk itu orang-orang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam soal mutaffifin Allah menyebutkan ayat yang ke-26, maka akan berlombalah, berkompetisilah orang-orang yang berkompetisi menginginkan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Ramadan datang, tidak kita ragukan lagi. Datang bulan Ramadan, keutamaannya apa? Tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu surga. Ada kesempatan besar. Dan apa? Tu'laku fi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Bahkan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, wasuddifatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Begini Pak, kalau musim trek sawit, senang enggak kita kalau manennya? Biasanya panen sawit 1 hektar itu sekali panen berapa Pak kilo? Berapa kira-kira? Sawit normal ya, berapa? Ada 2 ton. 1 kapling itu berapa hektar itu? 2 hektar ya? Oke. 2 hektar, 1 kapling, panennya 2 hektar pula. 2 ton pula. Sekarang musim trek, itu biasanya dapat berapa lagi? Ada 1,5 ton, 600 kilo. Semangat gak kira-kira? Dan harganya pas lagi murah pula. Sudahlah sawit lagi trek, harganya lagi murah, kurang 1.000, enggak lebih dari 1.000. Enggak semangat. Tapi kalau pas sawitnya lagi banyak buah, sekali panen 2 ton, dan harga sawitnya 2.000 lebih, Masya Allah, luar biasa. Itu demam-demam sikit hilang. Kalau yang tadi demam-demam sikit makin tambah. Adalah
nggak semangat. Makanya ini sekarang ilustrasi sederhana. Ini yang akan datang bukan sawit, tapi lebih dahsyat dari sawit itu. Keberkahannya, amal dilipat gandakan, pahala, Masya Allah. Sehingga orang gemar berbuat baik. Allahu Akbar. Maka sungguh sangat sayanglah kalau ada orang yang punya kesempatan panen sawit dia sendiri. Musim lagi sawit mahal, kemarin sampai 3.000. Sawit lagi banyak buahnya, kagak dipanen-panen, dibiarkan buah sampai busuk dan jatuh berondolannya. Orang yang ngelihatnya kasihan dia, kok nggak dipanen-panen sawitnya. Begitulah orang-orang saleh melihat orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal saleh. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musim panen kita nanti ini. Sebentar lagi insyaallah. Berapa hari lagi? 28 atau 27 hari lagi ya. Insyaallah taala. Ya, enggak sampai sebulan lagi. Tunggu aja pengumuman pemerintah nanti. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Dan biasanya kalau orang dapat kesempatan terakhir, coba lihat, kalau dia dapat kesempatan terakhir, luar biasa, luar biasa. Betul-betul diambilnya kesempatan itu, dimanfaatkannya dengan baik. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu Pak, saya kan lama dulu jualan karet. Itu pas harga karet dulu sampai 25.000. Orang kesempatannya dengan sandal dengan sepatu dia tuh dimasukin juga dalam karetnya. Nanti kan mudah aja dia jawab. Begitu dibelah orang, ini kok mau masukkan sepatumu? Ini kan juga karet gitu. Padahal yang dibeli itu getah gitu. Begitulah orang Pak, mencari kesempatan di saat harga mahal, mencari kesempatan di saat peluang besar. Kadang tidak peduli hal haram, tapi kenapa sesuatu yang menguntungkan untuk kita dunia dan akhirat, sementara kesempatan itu besar tidak kita manfaatkan. Maka disinilah pentingnya kesadaran. Kalau nggak sadar mau gimana lagi? Mau datang berapa kali Ramadan pun ya gitu-gitu aja. Nabi itu Pak, itu puasanya nggak lama, nggak sebanyak kita puasanya. Karena diwajibkan puasa itu kan sejak di Madinah. Itu pun nggak tahun pertama begitu sampai Madinah wajib, nggak sampai 10 kali. Baik. Tapi puasa Nabi lihatlah, puasa para sahabat lihatlah. Ketika Allah menyebutkan tentang tujuan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Apa sambungannya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. La'allakum dalam firman Allah Pak, itu dalam tafsir Jalalain disebutkan, begitu kamu berpuasa, begitu kamu beramal, betul-betul kamu akan menjadi orang yang bertakwa nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam puasanya melahirkan ketakwaan. Puasanya para sahabat melahirkan ketakwaan. Tapi puasa kita kok Pak, sekarang sudah umur 45 misalkan, itu puasanya sudah 30 kali minimal itu.
Saya puasa itu dulu sejak kelas 2 SD Pak sudah puasa saya itu. Cuma 2 kali SD. Kelas 1 SD 2 kali. Kelas 1 SD itu cuma 2 hari nggak puasa. Kelas 2 itu sejak kelas 2 SD udah selesai itu puasa saya. Sampai sekarang rasanya belum sampai ke predikat. Berarti sekarang kita yang salah apa? Yang salah puasa atau gimana? Yang salah sebenarnya kesadaran. Maka sadarnya kita itu persiapan yang paling utama menyambut Ramadan. Apa yang perlu disadarkan Ustadz? 1. Sadarnya bahwa umur kita sangatlah singkat, kesempatan kita terbatas. Kita tidak tahu apakah nanti Ramadan akan datang, kita akan dapat Ramadan lagi atau tidak, kita nggak tahu. Dan tentang mati ini Pak, jangankan orang lain, kita sendiri nggak tahu kita kapan waktunya. Orang yang hari ini wafat kemarin sore dia kagak tahu bahwa dia akan mati hari ini. Itu artinya kita yang hari ini tidak tahu bahwa kita mungkin boleh jadi mati besok siang atau besok pagi atau sore. Maka kesadaran bahwa kita hidup ini hanya sebentar dan boleh jadi saya akan wafat segera. Kesadaran itulah yang perlu ditanamkan. Dan ketika itu sadar kita, kafa bil mauti wa'idha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kematian menjadi peringatan yang hebat dalam diri seseorang. Orang kalau dah sadar dia mau mati Pak, la ilaha illallah. Ada seorang ustaz mengisahkan bahwa dia kenal ada seorang ibu yang divonis oleh dokter umurnya tidak lama lagi karena akibat sakitnya secara medis ya. Dia pun beramal, rajin salat, rajin puasa, mengaji terus. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ternyata menginginkan memperlihatkan kebesarannya. Akhirnya ibu ini apa? Dia sehat, seingat saya begitu. Tapi ternyata orang kalau udah divonis dekat ajalnya begitu dia. Rajin beramal. Makanya kita ini sekarang cobalah kita merenung-renung sejenak itu. Besok lah umur sebentar 2 tahun lagi dah. Ini yang jadi masalah. 2 tahun lagi itu atau umur sekian lah nanti mudah-mudahan. Kalau udah lapang dikit rezeki. La ilaha illallah. Itu artinya kita tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Makanya Pak, bayangkan di antara doa yang diajarkan Nabi, kalau kita melihat Pak, hidup ini tidak cukup, serba kagak cukup, serba kalah kita. Ditengok kawan mobilnya sudah mengkilat, kita masih mobil butut. Rumah kawan sudah keramik mantap, kinclong. Rumah kita masih bata doang. Kawan sudah punya apa? Sudah punya fasilitas, punya kebun banyak. Kitanya juga masih dodo sawit di kebun orang. Ya, kemarinnya pernah nanam sawit tetapi sudah apa? Ternyata bibitnya kagak bagus, salah tanam. Apa doanya Pak? Allahumma la 'aisa illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di akhirat nanti. Agar sadar Pak, sadar bahwa kehidupan yang sebenarnya kehidupan di hari akhirat. Itu obat itu Pak. Kalau enggak kayak gitu kalah semua kita. Kalau enggak percaya tengoklah kawan-kawan. Semua kawan lebih mantap dari kita. Betul enggak tuh? Karena dunia itu begitu. Walaupun kadang sebenarnya kita dah hebat juga, dah banyak dapat rezeki juga, tapi karena karakter dunia itu juga begitu, sampai nanti mulut kita disempal oleh apa? Tanah Pak. Takkan pernah puas-puas kita. Walaupun dikasihkan dia 2 lembah emas,
takkan pernah puas, Mas. Makanya Pak, ketika kita merasakan sesuatu yang Allahumma la aisa illa aishal akhirah, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di akhirat nanti, sadar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin pertama yang harus kita sadari hidup kita. Sebentar. Maka untuk itu buatlah saat kita ziarah ke kuburan, dan jangan hanya nunggu orang meninggal aja. Jangan nunggu dekat Ramadan. Kapan pun dianjurkan ziarah kubur, tanpa ada waktu yang dikhususkan. Maka merenung sejenak Pak, merenung sejenak Bu, gimana lah nasib si fulan, si Alan, ya. Tapi yang paling kuat dianjurkan untuk ziarah kubur itu laki-laki, ya. Karena kadang perempuan lemah. Baik, duduk manislah bermuhasabah diri di rumah kita. Mana keadaannya besok? Sekarang renungkan mungkin orang yang paling dekat dengan kita. Renungkan dia. Sekarang dia ada wafat dan meninggal dunia. Dan meninggal dunia. Seperti kemarin adik kelas saya itu malamnya hujan. La ilaha illallah. Jangankan di dalam kubur sendiri tanpa ada teman lagi, di dunia ini aja Pak, di kebun sawit sendiri hari hujan-hujan seperti itu, takutnya minta ampun. La ilaha illallah. Bagaimana nasib kira kalau ditanya oleh malakul maut si dianya ini yang mendahului kita itu? La ilaha illallah. Sekarang coba ganti dengan diri kita. Giliran kita, apa yang kita persembahkan? Sementara kita tahu Pak, pembukuan amalan kita tuh tahu kita sebenarnya di pikiran kita ini sejak kita mulai balik berakal sampai usia saat ini, kacau bilau. Maka kesadaran itu yang perlu kita hadirkan. Dan ketika orang telah terkubur Pak, tak pernah ada balik lagi ke alam yang bernama dunia fana ini. Habis cerita ini. Tidak ada lagi. Itu kesadaran yang pertama yang harus dihadirkan. Dan kesadaran yang kedua apa? Kesadaran bahwa Ramadan yang kita dapatkan itu adalah karunia terbesar dari Allah. Agar diri kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah berlalu. Lihatlah bagaimana keutamaan Ramadan. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan penuh harap pahala di sisi Allah Rabbul Alamin, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat lain, barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan, siam siang hari, qiyam malam hari, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau mau berkata jujurlah kita Pak, dosa kita ini telah menggunung sudah, tidak ada cerita lagi. Kalau dosa ini ada baunya Pak, orang tidak akan mau berteman dengan kita. Jangankan orang lain, istri kita sendiri kagak mau berteman dengan kita loh Mas. Tidak mau berteman dengan kita loh Mbak. Suami kita gak mau dia mendekat. Gimana pula tidak? Dosa meremehkan salat, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, semuanya. La ilaha illallah. Maka sekarang tapi Ustaz masih lama lagi persiapannya. Namanya persiapan enggak.
Orang kalau buat sabun sawit itu persiapannya apa? Siapkan bibit dulu, digemburkan tanahnya dulu, atau mungkin disewa alat beratnya Pak Haji dulu gitu ya. Banyak apa? Banyak persiapan. Makanya sekarang mulai sadari Pak, ini kesempatan. Ya Allah, sampaikan saya ke dalam bulan Ramadan. Itu kesadaran yang kedua. Terus apa lagi? Kesadaran yang ketiga yang harus dihadirkan, sadarnya diri kita, sadarkan diri kita bahwa ketika kita mendapatkan peluang besar, kita juga mesti tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ini sudah dikasih karcis ini, masuk dapat hadiah banyak, tapi pintu masuknya di mana? Cara ngambilnya seperti apa? Kalau cara ngambilnya kagak tahu, walaupun tempatnya tahu, kagak bisa. Itulah sebabnya perlunya kesadaran diri, ya, untuk apa? Menyadarkan diri kita, kesadaran diri bahwa peluang besar ini ternyata diambil butuh ilmu, butuh cara yang tepat. Kalau caranya tidak tepat, nggak bisa. Ini kita belum bahas fikih Ramadan, tapi para ulama sedang mengajarkan kita bahwa apa? Bahwa syarat diterimanya amal itu adalah dua hal, ikhlas dan tepat caranya. Maka kita perlu belajar fikih Ramadan, bagaimana menghidupkan Ramadan, sampai para ulama menulis kitab khusus, Majelis Syahr Ramadan, menulis sifat saum Nabi. Allahu Akbar. Maka disitulah kita perlunya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang wajib kita amalkan, sesuatu itu wajib pula untuk diajarkan, wajib pula dipelajari. Barakallahu fikum bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang enggak ada zamannya lagi kita enggak tahu ilmu itu, enggak ada. Saya dari sana sampai sini tadi sempat istirahat sedikit. Habis istirahat saya hidupkan kajian, hidupkan ceramah. Anak-anak saya juga dengar. Ya. Belajar Pak bisa. Di rumah tengok TV, baca buku. Kalau kita tidak ada panduan, gimana kira-kira? Kalau ke Jawa kagak ada jalan panduannya gimana kira-kira Pak? Saya wong Jawa Ustaz. Iya. Cuman kan lupa kadang jalannya. Masih pakai Google Maps nggak Pak? Kalau ke Jawa? Kalau Pak Haji kalau ke Jawa pakai Google Maps nggak? Pakai Google Maps nggak kalau ke Jawa? Nggak lagi ya? Tapi pakai tengok-tengok di atas. Sudah hafal ya? Alhamdulillah, ini udah sering kali ini. Nah begitu Pak. Ternyata kalau hafal itu, kalau udah sering baru hafal. Kalau nggak bisa. Jangankan ke Jawa Pak, ke rumah mertua aja kalau jarang-jarang pulang kagak hafal itu. Apalagi kalau udah nikah. Sebelum nikahnya hafalnya minta ampun itu. Ya. Jadi kita perlu belajar. Tengok tuh, ini jalan ke kanan, sini, ke kiri sini. Itu namanya petunjuk jalan. Al-Quran ini juga petunjuk jalan, kan hudan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Inilah makna petunjuk. Maka di situ nanti usulan saya, Bapak Ibu buat minta kajian sama Ustadz fikih Ramadan.
atau dengarkan kajian tentang Ramadan. Ini baru persiapan ini. Persiapan apa yang harus dipersiapkan? Ternyata persiapan kesadaran. Satu, sadar. Apa tadi? PD nyata. Sadar bahwa hidup ini sebentar. Kedua, sadar kesempatan itu besar. Tiga, sadar bahwa kita butuh ilmu untuk mendapatkan peluang yang begitu besar. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesadaran yang keempat. Sadarilah bahwa ketika kita beramal itu ternyata amalan kita ini, Pak, ada hal yang membinasakannya. Ada hal yang merusaknya. Orang dapat peluang besar, dapat hadiah besar, itu bisa saja batal karena dia melakukan kesalahan-kesalahan. Maka dia harus menyadari ternyata peluang besar yang sudah didapatkan itu bisa saja dia hilang sebab kita tidak menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Waspadalah dari pembatal-pembatal amalan. Apa saja pembatal-pembatal amal? Wah, itu ada satu buku khusus, kitab kecil, buku kecil yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, judulnya Al-Mubtilatul A'mal, pembatal-pembatal amal. Itu belasan yang beliau sebutkan, Pak. Berarti nggak cukup hanya dengan ikhlas karena Allah, terus sesuai dengan petunjuk Nabi. Harus ada jabarannya lagi. Apa itu jabarannya? Jabarannya apa, Pak? Ada lagi ternyata rincian, ada hal yang merusak amalan kita. Maka kalau dalam bulan Ramadan nanti, buatkan planning dari sekarang. Di antara yang membentuk atau di antara pahala besar dalam bulan Ramadan yang akan mendapatkan pahala banyak, dan Rasul mengambilnya banyak. Rasul orang yang paling dermawan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dalam bulan Ramadan. Makanya mulai sekarang, bagaimana caranya saya nanti supaya amalan atau peluang besar saya ini tidak batal. Saya tak boleh riya, saya tidak boleh sum'ah. Amalan saya ini amalan yang harus saya jaga, besok di sorga saya petik ini. Sadari itu. Bahkan di antara amalan kita, hendaklah amalan itu ada yang dibuat amalan apa? Amalan simpanan yang tersembunyi yang orang lain tidak ketahui, yang tidak diketahui orang. Kadang, Pak, terkenal dermawan, terkenal beramal, terkenal berilmu, terkenal mujahadah itu berat sekali. Dan kita tidak tahu amalan mana yang menyelamatkan kita nanti di sorga, kita kagak tahu. Tadi saya mau menyampaikan itu kesadaran nomor berapa, Pak? 4 ya. Tadi saya mau menyampaikan yang keempat, tapi saya terlupa. Ini seharusnya nomor 5. Kesadaran yang keempat adalah sadar kita bahwa peluang besar ini betul-betul setelah tahu ilmunya, ya, cara mengambilnya betul-betul bersungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh untuk mengambilnya itu. Tak cukup hanya tahu ilmunya saja, tapi betul-betul bersungguh-sungguh. Yang kelima baru, bersungguh-sungguh menjaganya. Sadari bahwa ada yang membatalkannya. Di antara bersungguh-sungguh mengambilnya, bersungguh-sungguh
peluang itu dapatkan di kita manfaatkan, Pak. Masya Allah, apapun peluang itu ambil. Kita tidak tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita. Nanti Ramadan itu banyak peluang, ada sedekah air, ya. Nanti Ramadan itu memberikan minum atau makan orang yang berbuka itu besar pahalanya. Karena orang yang berpuasa itu, Pak, lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu ada punya dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan inda iftarihi, ketika berbukanya, itu senangnya tak kepalang itu. Luar biasa senangnya. Sejak pagi nahan lapar. Masya Allah. Makanya walaupun semuanya, Pak, coba bayangkan itu, saking senangnya, cendol dibeli, bakwan dibeli, apalagi kue dibeli, semuanya dibeli. Ibu-ibu juga gitu, buat semuanya dibuat, saking senangnya menghadapi berbuka, ya. Itu saking senang itu, kadang-kadang terlupa, nggak habis juga. Bahagia, Masya Allah. Apalagi kalau makannya atau berbukanya dekat anak istri, Masya Allah. Itu tuh yang kita berikan kepada orang. Makanya kalau bulan Ramadan itu, Pak, orang kalau di Mekah Madinah itu, Bapak lihat aja nanti ya di media-media, tanya sama orang-orang sampai di sana, itu orang rebutan agar orang lain bisa makan makanannya. Bayangkan, Pak, di tempat kita masih banyak loh orang yang mau mengambil makanan kita. Maka bersungguh-sungguh kita ngambilnya. Atau amalan mana lagi kita ambil? Yang tanya, bayangkan, nih yang tadi ini belum sampai uraiannya. Orang bergembira, Masya Allah, senang dia. Cari sesuatu membuat orang senang ketika berbuka dengan memberikan berbuka itu. Dan nanti kegembiraan orang berpuasa yang kedua adalah gembira inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Rabbnya. Allahu Akbar. Tapi ada amalan-amalan lain, Pak. Mulai dari puasa, menjaga lisan, mendengarkan ceramah. Kita tidak tahu amalan mana yang menyelamatkan kita. Maka bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal ini. Di saat Ramadan peluang besar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dan jangan remehkan amalan yang kecil itu. Seperti perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jangan kalian remehkan fi'lil khairi abada, untuk mengerjakan kebaikan itu selamanya jangan pernah kalian remehkan. Tidak tahu kita, mungkin boleh jadi dengan sesuap nasi yang kita kasih pada orang itu yang menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita tertidur, Pak, pintu langit dibuka, pintu langit diketuk, kita ini tertidur, tidak ada amalan kita, tidur itu tidak ada selain dari kadang bikin ribut istri aja, mata istri yang terbuka kita buat. Tapi ada orang yang dia tidur, itu pintu langit yang dibuka oleh siapa? Oleh puluhan doa orang-orang miskin yang dia bantu, orang-orang yang butuh makan dia kasih makan, orang-orang yang kesempitan yang diberikan kelapangan. La ilaha illallah. Maka kita tidak tahu, Pak. Maka membuat amal banyak-banyak itu, umpama begini, kita dah bangun masjid, kita dah bangun apalagi panti asuhan untuk anak yatim, atau kita sudah salat tahajud, Pak, emangnya kita yakin amal kita diterima apa? Kagak. Kalau kita tahu amal kita diterima, enteng itu, Pak, aman kita. Makanya untuk beramal ini, sekecil apapun jangan sepelekan. Kita tidak tahu, boleh jadi itu amalan yang menyelamatkan kita. Tidak tahu kita. Amalan besar yang selalu kita ingat itu, boleh jadi itu tidak jadi pahala banyak dia. Karena potensi menjaganya kurang. Potensi hilangnya banyak. Teringat terus kita. Dia kalau beramal ini kan kebaikan untuk orang, bisa kebaikan orang,
sekecil apapun perlu kita ingat dan besarkan. Tapi kebaikan kita sebesar apapun perkecil dan hilangkan sebisa mungkin, tidak kita ingat. Cukup berharap pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Tapi disitulah Pak, makanya amalan sepele-sepele jangan amalan kecil jangan disepelekan. Baik. Maka untuk itu bersungguh-sungguh kita, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan itu, bermujahadah betul. La ilaha illallah. Ada yang kelima tadi baru, sadari bahwa amalan ini amalan jangan sampai sia-sia, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. La ilaha illallah. Rancanglah Pak dari semua yang saya sebutkan 5 kesadaran menghadapi Ramadan. Ini dia. Ya. Maka sekarang mulai kita buat planning. Apa ya Ramadan ini yang harus saya siapkan? Saya kalau Ramadan ini nanti buka di mana ya? Dekat anak atau istri? Kadang kan ada kita yang enggak dekat aja sama anak dan istri. Ya. Buat planning Ramadan ini saya harus dekat sama anak dan istri saya. Boleh jadi ini Ramadan terakhir saya. Anak saya mungkin ya, anak saya jauh tinggal dekat saya harus sering-sering telepon anak saya. Hidup sukses itu Pak adalah hidup yang kita meninggalkan kenangan, dikenang dan mengenang-enang. Itulah hidup sukses itu. Dikenang orang dan kitanya di hari akhirat kelak juga mengenang-enang. Alhamdulillah saya dapat buat baik sama orang dulu. Jadi orang sukses itu dikenang orang dan dia mengenang-enang kebaikannya. La ilaha illallah. Makanya manfaatkan kesempatan Pak. Mana tahu betul bahwa itu Ramadan terakhir kita. Apa kata anak kita? Wajar bapak saya kemarin kayak gitu dia sama saya. Baik kali Ramadan kali ini. Rupanya dia meninggalkan kami di Ramadan yang terakhir. Tapi kalau anak kita Pak, kesel dia. Tiba-tiba kehilangan bapak, tiba-tiba kehilangan ibu. Begitupun dengan mungkin ada anak-anak, berikan. Ya. Mungkin kalau ada pesantren kasih nama anak pondok, itu lama teringat oleh mereka itu Pak. Luar biasa. Satu anak yatim. Dan begini Pak, saya mau cerita ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk ayah saya, karena ayah saya dah wafat. Rahimahullah ta'ala, makanya saya mau ceritakan. Dulu ayah saya ngasih uang zakat, karena waktu itu masih ada uang zakat. Itu ayah saya kasih banyak sama seorang ibu. Atau ada orang lain yang paling membutuhkan dikasih, sampai dia bisa menukar atap rumahnya. Sampai ada seorang ibu, dia miskin di tepat pemilihannya, saya bantu waktu itu. Ini orang paling tepat, suaminya kagak ada, dia sakit-sakitan, ayahnya juga kagak ada lagi, anaknya ada, kasih sama dia. Nangis dia. Nggak cukup dia bahagia, dia datang lagi ke rumah ayah saya, ke rumah mak saya. Ayah saya bercerita sama saya, datang ke rumah ayah saya, dia nangis-nangis, makasih Pak, nangis-nangis. Kata ayah saya, besok kalau ada uang zakat kita pilih betul, kita kasih orang begini lagi. Allah. Orang yang nerima tuh Pak, gembira dia tuh. Tapi orang yang memberinya jauh lebih bahagia dari orang yang menerima itu. Kebahagiaan tangan di atas itu jauh lebih enak ketimbang tangan di bawah. Itu sebab orang mau kaya terus, betul nggak tuh ya? Mana enak Pak? Menerima aja daripada memberi, enak memberi. Makanya sekarang Pak begini, dahulu orang-orang besar sepanjang sejarah peradaban Islam
sepanjang sejarah umat yang luar biasa memberikan manfaat hidupnya buat orang lain, Pak. Ya. Raja-raja dulu tuh ketika dia sudah dapatkan tahta yang sedemikian tinggi, terus dapatkan kekayaan, istri, semuanya dapatkan, harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Itu dunia kan? Harta, tahta, cinta berarti. Kalau ibu-ibu kan bukan wanita juga itu. Harta, tahta, cinta, itu dunia itu. Tapi kalau zaman sekarang ini tambah satu lagi, harta, tahta, cinta, dan paket data. Kalau nggak ada paket data, kagak enak ya. Baik, dia dapat. Namun ketika ditanya apa lagi keinginannya, apa lagi, dia dapat semuanya. Ternyata yang dia inginkan satu lagi, yang mereka inginkan satu lagi, membahagiakan orang lain sebanyak mungkin. Sukses itu Pak, rumusnya apa? Rumusnya menghirup nafas. Itu sukses itu. Tahu menghirup nafas? Coba tes Pak, hirup nafas dulu. Coba tahan. Bapak tahan berapa menit coba? Dah bisa lama-lama. Makanya rumus sukses itu terima kasih. Diterima terus dikasih lagi. Masa terima aja? Kalau terima doang, tahanlah. Makanya rumus sukses itu, orang sukses itu adalah terima kasih lagi, seperti orang menghirup nafas. Makanya dia disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Allahu Akbar. Dan kalau mau kita berkata jujur Pak, amalan kita pribadi itu minta ampun loh malasnya kita. Betul kan? Senangnya kita itu nyari apa? Nyari yang menyenangkan untuk dunia kita aja. Ya. Makanya orang lebih banyak suka kaya ketimbang miskin. Betul gak tuh Mas? Betul ya? Walaupun kalau pas nyari istri nggak apa-apa dia miskin, asal baik, cantik, ya. Tapi dia maunya, apa maunya? Nanti kalau udah kaya bersama itu lebih nikmat katanya. Itu dia. Berarti mau kaya juga. Kalau dari nol kaya dari awal bersama itu enak gitu katanya. Ketimbang jumpa orang kaya aja, terus nanti kita dihinain katanya. Oh berarti dia mau senang juga, mau kaya juga. Berarti sekarang Pak, dunia dan pernak-perniknya ini menipu kita Pak. Kita ambil dunia ini untuk 3 hal saja. Satu, kita ambil dunia ini membawa pahala. Kedua, kita ambil dunia ini membawa dosa. Ketiga Pak, kita ambil dunia ini mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi yang ketiga ini Pak, akan membuat panjang hisab di hari akhirat kelak. Jangan coba-coba. Jangankan mobil yang kita beli, itu permen kis yang kita beli, itu ditanya nanti itu, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat itu pasti akan ditanyakan. Itu emak-emak di belakang, itu sepatu yang ibu beli loh Bu, itu di dinding-dinding rumah itu, di dinding atau di mana sekarang? Ya, itu pasti ditanya, ini nikmat ini dari mana, untuk apa kamu gunakan? Itu ditanya itu. Jangankan handphone, jangankan jilbab, sandal, di bawah loh tempatnya itu. Tapi kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Makanya yang ketiga ini mubah, itu boleh-boleh saja, tidak dosa, tidak pahala, menambah panjang hisab di hari akhirat kelak. Tahu enggak Pak hisab itu? Hisab itu diproses, ditanya seperti seorang karyawan diproses oleh bosnya. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Takut jangan-jangan
ini tidak tepat, jangan-jangan ini tidak tepat. Gelisah di sini. Makanya siapapun yang dimunaqashah itu apa? Gelisah itu, kena azab juga itu. Azab batin. Makanya ternyata apapun yang kita ambil di dunia ini enaknya itu cuma untuk yang pertama saja. Kita ambil nambah pahala, nambah apa? Nambah pahala. Buat ketaatan, nambah pahala. Maka solusinya apa? Tidak ada cara lain. Semua yang kita ambil di dunia ini kita jadikan pahala. Itu baru aman hidup kita. Kalau tidak, la ilaha illallah. Keliru kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita kembali kepada Ramadan, cobalah renungi. Kita tanamkan 5 kesadaran yang saya sebutkan tadi. Ya. Kita sadari, Pak. Betul-betul sadar kita dengan hal ini sehingga dengan demikian dapat kita hati yang gemar melakukan ketaatan. Sadar kita. La ilaha illallah. Banyak hal yang perlu kita tata lagi dari hidup kita ini. Banyak yang perlu kita tata. Asik. Masalahnya kita malang melintang, Pak. Hidup kita ini perlu banting setir ini. Makanya solusinya tobat. Kita ini perlu banting setir. Kalau tidak banting setir kita, Pak, keliru. Masalahnya kita udah jauh. Perjalanan kita itu sudah nyimpang, tak kemana-mana. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mau diskusi sama Bapak Ibu. Kalau ada, kalau enggak ada nanti saya tambahkan lagi, ya. Kalau ada mungkin apa-apa yang mau ditanyakan dipersilakan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Silakan, Pak.